Saya Jelena dari kelompok 6 akan menjelaskan kenapa kami mengambil pedagang kaki lima Plaza Semanggi sebagai objek dan responden bahan observasi kami. Jadi kami mewawancarai pedagang kaki lima yang ada di Plaza Semanggi untuk mengobservasi tingkat penghasilan mereka untuk kesejahteraan keluarga mereka. Dan beberapa hal yang kami tanyakan adalah tentang data pribadi dan penghasilannya dan apakah mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah ataupun lingkungan sekitar, dan apakah omset mereka itu selalu naik atau bahkan selalu turun atau bahkan selalu rata atau bisa dibilang selalu stabil dalam peningkatan hasilannya. Jadi kami juga akan menjelaskan bagaimana kami bisa mengobservasi pedagang kaki lima yang ada di Plaza Semanggi. Di setiap siang, setiap kami pulang kelas, kami mengobservasi beberapa pedagang kaki lima yang Plaza Semanggi, yaitu beberapa penjual yaitu nasi warteg ataupun ada kue ape dan beberapa jajanan yang pedagang kaki lima yang ada di Plaza Semanggi. Jadi kami juga menjelaskan tentang bagaimana pedagang kaki lima tersebut bisa terus berjualan, apakah mereka itu selalu mendapatkan peningkatan dari apa yang mereka jual atau mereka bisa berinovasi untuk selalu agar mereka bisa membuat dagangan mereka menjadi makin meningkat dan diminati banyak orang. Dan mereka juga memiliki beberapa cara yang mereka lakukan untuk agar tetap selalu ramai di kalangan saat sebelumnya di zaman COVID, di mana semua orang tidak ada, dan mereka juga melakukan hal-hal bermacam-macam yang bisa membuat mereka tetap bisa berjualan di COVID hingga saat ini. Saya juga ingin menjelaskan tentang mengapa kami bisa sampai sekarang untuk membuat makalah, dan saya berterima kasih kepada anggota kelompok 6 yang sudah membantu, yang sudah mewawancarai beberapa pedagang dan membantu menyusun makalah ini sedemikian rupa. Berdasarkan data yang kami dapat, pedagang kaki lima ini mulai berjualan kisaran kurun waktu 3-5 tahun, bahkan terdapat pedagang kaki lima yang sudah belasan tahun berjualan di daerah sekitar Semanggi. Tetapi juga ditemukan beberapa pedagang yang baru merintis jualannya atau bahkan baru mulai berjualan. Para pedagang memiliki hak dan kewajiban yang perlu ditaati selama berjualan. Misalnya, hak kebebasan dalam berjualan. Bebas bukan berarti bebas tanpa batas, tetap ada aturan dan batasannya. Karena kebebasan kita hendaknya tidak mengganggu orang lain. Bebas di sini mengandung arti seorang pedagang itu seperti tidak bekerja, hanya duduk menunggu pembeli datang sambil melakukan apa saja untuk menghilangkan kejenuhan. Seorang pedagang itu tidak terikat waktu, mau buka kapan saja, tetap semaunya, bebas, tidak ada yang melarang. Tetapi tetap ada konsekuensinya. Semakin kita terlena dengan waktu, semakin kecil peluang kita mendapatkan rupiah. Pedagang tersebut merupakan UMKM punya sendiri, bukan kerja di orang lain. Pedagang di Plaza Semanggi berjualan berbagai macam makanan serta minuman atau snack ringan juga. Perbedaan pendapat sangat berpengaruh selama COVID-19 kemarin dibanding dengan tahun yang sekarang. Pedagang tersebut sudah kembali normal pendapatannya selama berjualan. Ada di kondisi-kondisi tertentu makanan yang ia jual tidak terjual semua, membuat harus dibagikan ke orang lain ataupun dibuang karena tidak mungkin makanan tersebut dijual untuk keesokan harinya. Hasil dari dagang tersebut terkadang tidak sesuai yang diharapkan, justru lebih sering dicukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Kendala yang dihadapi pedagang kaki lima dalam berjualan juga tidak hanya sepi pembeli, tetapi mereka juga pernah mengalami yang namanya ditangkap oleh Satpol PP. Hal ini terjadi karena menstabilkan pinggiran jalan kota agar terhindar yang namanya pedagang kaki lima. Satpol PP menangkap para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Itu akan mengganggu pejalan kaki yang ingin berjalan di atas trotoar. Maka dari itu, pedagang kaki lima tersebut biasanya lebih memilih berpindah-pindah tempat saat berjualan. Mereka tidak hanya berdiam diri atau menetap di satu tempat untuk berjualan, melainkan berkeliling menjajakan dagangannya ke berbagai tempat. Program bantuan dari pemerintah pun tidak semuanya tersalurkan dengan merata. Rakyat kecil seperti pedagang kaki lima yang hanya mengharapkan uang hasil mereka jualan itu masih kurang mencukupi.
Akhirnya, pedagang tersebut belum menerima bantuan apapun dari pemerintah yang bisa membantu taraf kebutuhan keluarganya. Ketika para pedagang mengalami penurunan dalam skala pembeli, mereka akan memutar otak kembali bagaimana cara mereka untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dari pedagangan mereka. Contohnya, pedagang mengganti jualan mereka yang awalnya berjualan asongan menjadi makanan seperti rujak dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, biasanya cara pedagang memikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan yang lebih untung dibanding sebelumnya adalah dengan menambah item-item yang akan mereka jual, dan barang yang dijual tersebut sedang tren atau lebih sering dibutuhkan dibanding barang yang jarang diinginkan oleh pembeli atau konsumen. Dalam makalah kami ada hubungannya dengan nilai-nilai KUPP yang ada di Atmajaya yang terdiri dari 4 pilar, yaitu Kristiani, Unggul, Peduli, dan Profesional. Dalam makalah kami memilih pedagang sebagai objek yang akan kita wawancarai. Nah, di pedagang tersebut haruslah memiliki nilai-nilai KUPP, yaitu nilai peduli dan nilai profesional. Kenapa nilai peduli? Karena para pedagang diminta untuk peduli kepada para pembeli, bagaimana cara dia menyediakan dagangannya agar dagangannya dapat dinikmati para pembeli secara sehat dan tidak menggunakan bahan pengawet atau bahan yang berbahaya bagi para pembeli. Lalu kenapa harus profesional? Karena para penjual harus berdagang dan melayani pembeli secara ramah dan baik kepada pembeli. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi saya akan menjelaskan metode penelitian kualitatif. Data dari hasil penelitian melalui kegiatan observasi dan wawancara dilakukan secara langsung terhadap pedagang kaki lima di sekitaran Plaza Semanggi yang akan dianalisis dan dirangkum ke dalam bentuk data kualitatif. Untuk mendapatkan data dari hasil observasi yang dilakukan, hasil dari wawancara tersebut kita dokumentasikan melalui rekaman, suara, foto, dan video dan ditulis secara deskriptif. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian responden. Kuesioner yang dilakukan memberikan kuesioner terhadap konsumen untuk mendapatkan responden. Responden dalam metode kuantitatif akan memberikan jawaban melalui suatu angket atau kuesioner yang sudah didesain agar data dapat ditarik. Sedangkan pada responden penelitian kualitatif, responden akan menjawab pertanyaan melalui wawancara mendalam. Jadi responden yang kita pakai adalah kualitatif, yang dilakukan dalam bentuk wawancara. Hasil responden yang kita dapat dari sekelompok para pedagang kaki lima yang berada di sekitaran Plaza Semanggi akan kita minta untuk memberikan pendapat dari pertanyaan yang sudah kelompok kami buat, dan itu akan membentuk sebuah data penelitian. Jadi berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami, terdapat beberapa syarat, yaitu untuk memberikan dukungan upaya dalam mengintegrasikan pedagang kaki lima dalam struktur sosial dan ekonomi, dan untuk membangun kerjasama dengan komunitas pedagang kaki lima, dan diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menerapkan pengetahuan dalam konteksnya. Jadi ini adalah pertemuan pertama kita, dan kita menyelesaikan makalah di perpustakaan, dan kita menyelesaikan makalah lagi di perpustakaan lagi. Dan ini pada saat kita revisi makalah. Tidak hanya di perpustakaan, kami di rumah juga mengerjakan masing-masing. Sekian dari kami kelompok 6, terima kasih banyak.